IP address subnetting. Oke. Nah, di sini ada 6 materi yang akan kita bahas, yaitu pertama ada pengenalan IP address atau subnetting, yang kedua ada IP public dan IP private, yang ketiga ada classful dan classless, dan keempat ada kasus subnetting, yang kelima ada konsep subnet, dan yang keenam ada konsep switch root dan router. Oke, kita lanjut. Nah, di sini pengenalan IP address dan subnetting. Nah, ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat yang lain, baik menggunakan wired atau maupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP. Nah, jadi IP itu sama saja seperti alamat kita. Jadi misalkan contohnya kita memesan paket. Nah, paket itu akan dikirim ke alamat tersebut. Nah, jika tidak ada alamat, maka itu akan gimana ngirimnya. Jadi, nah IP itu sama saja seperti alamat ya, sebuah alamat. Nah, di sini ada 0 sampai 255. Di sini contohnya 192.168.1.1/24. Nah, /24 ini adalah prefix. Oke. Ini /24 sampai 2256. Oke. Nah, subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network. Dengan jumlah host yang lebih sedikit, teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP atau IP classes. Ada A, B, dan C yang sudah diatur. Nah, di sini selanjutnya kita akan bahas ya kelas-kelas IP ini. Oke, lanjut. Nah, di sini ada IP private dan IP public. Nah, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain-lain, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka asal device connect to internet. Nah, jadi asalkan device kalian nyambung ke internet, kalian bisa mengakses ini ya, IP public. Nah, alamat IP private biasa digunakan dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT atau NAT ya, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP public tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, di sini IP private itu sama saja seperti WiFi kita, nah, atau nomor kita yang bisa diakses oleh kita sendiri yang punya nomor itu. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada kelasnya ya. Di sini ada kelas A, B, dan C. Dan di sini ada private address range-nya. Nah, kelas A 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255. Nah, di sini yang kelas B-nya 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Nah, kelas C-nya itu 192.168.0.0 sampai 192.168.25. Oke. Kita next. Nah, di sini ada class full dan classless. Nah, IP private alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. Nah, IP public alamat
yang dapat diakses secara global dan internet. Contohnya public DNS Google, yaitu Google 8.8.8 dan ini ya 8.8.4.4. Nah, di sini ada contoh tabelnya. Oke, di sini ada kelas A, yaitu IP range-nya 1 sampai 126 dan default subnet max-nya 255.0.0.0 dan slash notation-nya atau prefix-nya yaitu /8. Oke. Nah, di sini ada kelas B, IP range-nya 128 sampai 191. Nah, di sini default subnet max-nya 255.255.0.0. Prefix-nya yaitu /16. Dan kelas C yaitu 192 sampai 223. Sini default subnet max-nya 255.255.255.0. Nah, di sini kita lihat tabel ini ya. Kelas A yaitu 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Nah, ini subnet max-nya ya. Subnet max-nya ini berarti prefix-nya /8. Oke. Sini lihat sama ya. Dan kelas B ini yang 255.255.0.0 berarti prefix-nya 16/16. Dan kelas C 255.255.255.0 berarti slashnya 24. Nah, kelas full addressing ini pengalamatan IP berdasarkan kelas. Sedangkan kelas slash addressing ini yaitu pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Oke, jadi seperti itu. Nah, di sini ada kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai bisa digunakan untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Nah, di sini. Nah, terus subnet max, terus IP network, tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Dan IP broadcast, alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN. Dan terakhir kita bisa melakukan proses range IP bisa digunakan. Oke. Nah, di sini kasus subnettingnya. Misalkan di ruangan kalian ada 12 PC, kita mau mencari prefix-nya gimana. Nah, di sini kalian harus mencari dulu ya. Cari dulu prefix mana yang ini, order mana yang mendekatkan 12. Jadi ini 2 order 4 berarti sama dengan 16. Jadi ini dekat dengan 12. Nah, di sini untuk menghitung prefixnya yaitu 32 dikurangi 4. Nah, 32 ini dari mana? Dari jumlah bitnya. Ini contoh kasus kelas B-nya ya. Contoh kasus kelas B dan bitnya itu 32. Nah, 32 bit dikurangi 4. 4 itu kuadrat 4. Jadi sama dengan 28/28. Berarti ini untuk prefixnya, oke? Nah, untuk menghitung total IP yaitu kita contoh di sini 172.16.10.x/28. Nah, caranya gimana? Kita lihat. Kita 2 ini 32 kuadrat dikurangi 28. Oke. Nah, 32 ini dari jumlah bitnya ya. Nah, 28 ini dari prefixnya. Jadi sama dengan 16. Jadi seperti itu. Nah, untuk mencari subnet max-nya kalian bisa lihat di sini yaitu 256 dikurangi 16.
dari mana? Dari jumlah ini ya, yang 255. Oke. Dikurangi 16 nya dari total IP-nya. Jadi sama dengan 440. Berarti subnet masknya yaitu 255.255.255.240. Oke. Nah, di sini IP networknya yaitu 0, 16, 32 dan 48. Nah, IP broadcastnya itu gampang. Kalian bisa lihat di sini IP networknya 16, berarti dikurangin 1 IP networknya, jadi IP broadcastnya 15. Nah, sama kalau IP networknya 32, berarti IP broadcastnya 31. Dan ini 48, jadi IP broadcastnya 47. Jadi seperti itu. Nah, di sini range IP-nya 172.168.172.16.10.0, 172.16.10.15. Nah, ini tuh 0 sama 15, 16 sama 31, dan 32 sama dengan 47, 48 berarti di sini. Oke, misalkan 48 ditambah 16, kalian bisa hitung ya, ini sama, nanti dikurangin 1 saja. Oke, di sini 15 nya sudah terpakai untuk range IP nya ya, jadi kita begini, 172.16.10.1, 172.16.10.4, karena yang 15 nya sudah terpakai, jadi seperti itu. Nah, ini konsep blok subnetnya ya. Nah, konsep blok subnet itu sama saja seperti ruangan. Kalian bayangkan kalian dalam suatu ruangan dan IP-nya 10.10.10.0/27. Oke. Ini bisa lanjut ke ininya karena di sini untuk pembahasannya. Nah, contohnya seperti ini. Ada bangunan yang 3 lantai atau lebih ya. Di sini lantai pertama dan lantai 2, lantai 3. Nah, lantai pertama ini kalian punya PC itu 12. Nah, itu bisa saling berkomunikasi antar PC tersebut karena IP network dan IP broadcastnya sama. Sudah sama itu sampai ini ya, seperti 1. Nah, contohnya kalau lantai 2 dan lantai 3 itu IP network atau PC-nya itu ada yang salah atau ketukar ya, itu tidak bisa saling berkomunikasi karena IP network dan IP broadcastnya berbeda, jadi tidak bisa saling berkomunikasi gitu. Kalian bisa berkomunikasi dengan menggunakan router, jadi seperti itu. Dan di sini IP v4 delivery type. Nah, di sini dibagi menjadi 3, yaitu unicast one-to-one communication, IP kelas A, B, dan C. Dan yang kedua ada multicast one-to-many communication, group atau IP kelas D dan IP kelas D ya. Dan broadcast one-to-all communication, broadcast domain yang sama. Nah, kalian bisa lihat di sini unicast itu hanya bisa komunikasi 1 ya. Oke. Dan multicast itu bisa kalian bisa beberapa untuk berkomunikasi. Dan sedangkan broadcast itu kalian bisa komunikasi semua, broadcast domain yang sama. Oke. Nah, di sini ada konsep router dan switch-nya. Switch menghubungkan perangkat yang satu network, router menghubungkan perangkat yang berbeda network. Jadi di sini
ada PC A dan PC B. Itu IP addressnya 192.168.1.1 seperti faxnya 255.255.255.0. Nah, IP addressnya ini sama ya, walaupun sama, jadi bisa saling berkomunikasi. Nah, kita lihat, kalian bisa lihat contoh gambar ini. Di sini terdapat, kalian bayangkan saja untuk ada dua ruangan ya, terdapat dua PC, yaitu PC 1, PC 2 untuk ruangan A, PC 3 dan PC 4 untuk ruangan B. Nah, di sini IP-nya itu berbeda ya. Berarti untuk bangunan A ini, untuk dua komputer ini berarti bisa saling komunikasi karena IP-nya sama. Dan untuk ruangan 2 ini juga sama, untuk bisa saling komunikasi. Nah, sedangkan PC 1 ini ke PC 3 itu tidak bisa berkomunikasi karena IP-nya berbeda. Nah, di sini terdapat router. Nah, router ini untuk jembatan agar bisa saling berkomunikasi. Jadi seperti itu. Oke.